Beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Apakah suasananya juga semakin semarak dan meriah di pusat-pusat perayaan pergantian tahun? Saya akan tanyakan langsung ke rekan-rekan kita yang berada di beberapa titik. Ada Diego Basro di Bundaran Hotel Indonesia dan ada Adi Dwinanda di Taman Mini Indonesia Indah. Wow, sama-sama semarak Diego dan juga Adi. Saya ke Diego terlebih dulu. Diego, ini suasananya nggak kayak di Jakarta ya? Seperti di Shinjuku bukan? Diego, seperti apa di Bundaran Hotel Indonesia? Ya, selamat malam Putri. Saat ini di kawasan Bundaran HI terlihat sudah mulai ramai warga yang berdatangan di kawasan ini bersiap-siap untuk menyambut perayaan malam tahun baru yang sudah beberapa tahun ini tidak digelar di kawasan Bundaran HI yang dimana sebelumnya sebelum dilanda pandemi COVID-19 perayaan malam tahun baru selalu diisi oleh festival-festival budaya di sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin termasuk di kawasan Bundaran HI tempat saya berada saat ini. Dan sekarang sejumlah persiapan sedang dilakukan oleh pihak keamanan di mana tadi pihak kepolisian kemudian juga TNI dan juga Pol PP melakukan koordinasi bersama-sama untuk kembali menjelaskan, kembali mengingatkan skema-skema pengamanan terkait perayaan malam tahun baru pada di kawasan Bundaran HI ini dan juga di sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin. Dan memang dengan digelarnya kembali perayaan malam tahun baru di sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin, maka akan dilakukan penutupan jalan mulai dari kawasan Patung Kuda hingga ke kawasan Patung Pemuda di Bundaran Senayan. Dan penutupan tersebut akan mulai berlaku pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nanti. Akan tetapi sekarang juga sudah mulai dilakukan sterilisasi oleh pihak kepolisian dibantu juga dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan juga Pol PP untuk mengatur arus lalu lintas yang melintas di sekitar kawasan Bundaran HI ini, karena dalam beberapa menit lagi pukul 20.00 waktu Indonesia Barat area ini nantinya akan steril dari kendaraan-kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Dan untuk mendukung kelancaran daripada perayaan malam tahun baru dari 2022 menuju 2023 ini, Pemprov DKI Jakarta juga telah menyediakan tempat-tempat parkir bagi warga yang ingin datang untuk menyaksikan dan menikmati perayaan malam tahun baru di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin. Tentunya tempat-tempat parkir tersebut dapat dilakukan di gedung-gedung di sekitar Sudirman dan Tamrin seperti di Hotel Indonesia, kemudian juga di Hotel Pullman, kemudian di Hotel Mandarin, dan juga di Gedung Sarinah. Kemudian juga selain itu, selain gedung-gedung di sekitar Sudirman dan Tamrin yang dapat dijadikan tempat parkir, beberapa kawasan khusus juga disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, diantaranya yaitu di Irti Monas, kemudian juga di Stasiun Gambir, di Kompleks Gelora Bung Karno juga disediakan sebagai tempat parkir bagi warga yang dapat memarkir kendaraannya di sana, lalu kemudian melakukan perjalanan di sepanjang Jalan Sudirman tersebut ke arah Bundaran HI dan juga dapat terus ke arah Monas. Baik. Dan memang untuk perayaan malam tahun baru kali ini setelah beberapa tahun sebelumnya tidak digelar akibat pandemi COVID-19 dan semenjak PPKM telah dicabut oleh Presiden Joko Widodo, maka malam muda-mudi yang biasa digelar sebelum adanya pandemi digelar kembali di DKI Jakarta di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan juga Muhammad Husni Tamrin, di mana ada 8 panggung yang disediakan di 8 titik di sepanjang Sudirman dan Tamrin. Dan panggung ini akan menampilkan hiburan yang berbeda-beda dengan genre yang berbeda-beda. Seperti di panggung yang ada di belakang saya saat ini di Bundaran HI di samping Hotel Mandarin, panggung ini nantinya akan dikhususkan bagi hiburan-hiburan dengan genre dangdut koplo. Kemudian nantinya ada panggung di stasiun MRT Bundaran HI yang dikhususkan bagi musisi-musisi yang akan membawakan lagu-lagu jazz
Kemudian juga ada panggung yang disediakan di dekat SCBD yang dikhususkan untuk musisi-musisi yang memainkan lagu-lagu retro, pop, dan juga ada panggung yang disediakan di kawasan M Block di Blok M yang dikhususkan untuk acara-acara musik dengan konsep block party. Nah, panggung-panggung inilah yang nantinya akan menjadi titik-titik perayaan malam tahun baru bagi warga Jakarta yang akan datang di sepanjang Sudirman dan Tamrin, yang tentunya sepertinya animonya akan cukup besar mengingat sudah beberapa tahun ini tidak dilakukan perayaan semacam ini di DKI Jakarta. Untuk mengamankan perayaan malam tahun baru ini cukup banyak aparat gabungan yang disiagakan, sekitar 7.000 yang disiagakan untuk mengamankan acara ini, Putri. Oke, baik Diego. Menarik sekali, sepertinya saya akan langsung meluncur ke Bundaran HI. Itu dangdut koplo tuh. Pilihnya dangdut koplo ya. Dangdut koplo jiwa begitu. Ini ya. Ya, terima kasih Diego. Kita akan bergeser ke wilayah yang terpusat menjadi perayaan malam pergantian tahun di Taman Mini Indonesia Indah. Sudah ada Adi Dwinanda di sana. Adi, sudah sejak jam berapa ini masyarakat berkumpul di Taman Mini? Sepertinya sudah ramai sekali malam hari ini. Iya, selamat malam Taufik dan Putri. Mungkin saya langsung saja mengajak Anda berdua untuk menikmati suasana perayaan malam pergantian tahun 2023 di tempat saya melaporkan, yaitu di Taman Mini Indonesia Indah, di mana memang tempat ini merupakan titik utama perayaan pergantian tahun 2023 di DKI Jakarta. Dan memang tadi masyarakat ini sudah mulai berdatangan sejak pagi hari bahkan, karena memang antusias mereka cukup tinggi walaupun tadi sempat diguyur hujan. Ini nampaknya tidak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk datang ke Taman Mini Indonesia ini untuk merayakan malam pergantian tahun. Dan memang baru saja ini acaranya dimulai. Jika Anda dapat melihat di layar kaca Anda ini tadi sempat, ataupun untuk band pembuka sendiri tadi menampilkan dari grup band X-Star. Tadi bahkan mereka menampilkan salah satu lagu favorit saya. Jadi saya tadi sudah sempat untuk menikmati alunan musik ditambah dengan suasana di kawasan Danau Archipelago ini yang cukup cantik setelah direvitalisasi. Ini mungkin dapat Anda lihat di belakang saya. Ini banyak sekali warga yang nongkrong-nongkrong nih, Putri dan juga Taufik, di belakang saya. Jadi sembari mereka nyemil popcorn ataupun kacang begitu ya, sambil mereka menikmati gemerlap Pulau Archipelago ini di belakang saya, sembari menikmati konser pergantian malam tahun baru ini. Suasananya sangat cantik sekali karena kita tahu Putri dan Taufik, ini sebetulnya kita sudah 2 tahun tidak merayakan pergantian tahun karena pandemi COVID-19, dan pada kemarin Presiden Joko Widodo juga telah memberhentikan status PPKM, sehingga pada hari ini masyarakat sudah bisa merayakan pergantian tahun secara antusias, secara meriah begitu, dan saya pun juga ikut senang untuk merayakan tahun baru pada tahun ini. Dan selain mereka untuk menonton konser, mungkin bila mana Anda belum mempunyai plan untuk menghabiskan waktu tahun baru ini, mungkin Anda dapat datang ke sini hanya membayar Rp50.000 saja, Putri dan Taufik, di mana Anda sudah dapat menikmati beragam hiburan yang ada di sini. Dan nanti akan ada penampilan ataupun pesta kembang api di akhir acara, yaitu di puncak pergantian tahun pada pukul 12 malam nanti, Putri dan juga Taufik. Ya, Adi, saya penasaran kan khusus untuk malam hari ini dibuka 24 jam. Bagaimana itu kesiapannya menghadapi pengunjung yang terus berdatangan begitu? Adi, bisa mendengar suara saya di studio? Ramai sepertinya sudah ramai sekali ya. Iya. Terima kasih Baik, Adi terima ya. kasih Adi atas laporannya. Kita Sebelumnya jadi iri. ada Diego, ya. Iya, betul sekali.